bukan ular, dia biasa. Yang bikin Musa takut itu karena ada kayak magicnya, sihirnya. Karena di Mesir, sihir itu termasuk salah satu senjata yang cukup banyak dipakai orang. Sampai ada kayak sekolah sihir, universitas sihir, ada legend sihirnya gitu. Nanti pas Musa tarung sihir kan dikeluarin tuh legend-legendnya. Mungkin Harry Potter salah satunya terinspirasi dari cerita zaman Mesir kali. Sehingga kita butuh waktu me time untuk lebih merenung, tafakur, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan me time ini dalam Islam disebut dengan i'tikaf. Dalam Islam itu me time disebut dengan i'tikaf. Makanya i'tikaf itu tidak ada anjuran harus berjamaah. Karena emang lagi pengen me time nih, bisa sendiri. Nabi pernah i'tikaf sendiri sering. Kadang beliau i'tikafnya di bulan Ramadan, bahkan juga kadang-kadang i'tikafnya di luar bulan Ramadan, ke masjid aja. Kalau kita nggak bisa i'tikafnya misalnya semalaman, nggak apa-apa, i'tikaf dari azan sampai iqamah. Itu bagian dari i'tikaf. Karena durasi i'tikaf itu duduk sejenak. Bahasa Arab sejenak itu kayak orang satu rakaat sholat itu sejenak. Antara azan dan iqamah itu kan bisa sampai 4 rakaat sholat kan, berarti itu udah i'tikaf. Sehingga kalau kita pengen iman kita berasa setiap hari, kalau bisa ke masjidnya itu pas jangan mentok iqamat, itu pasti nggak akan tenang, sholatnya juga nggak tenang. Pas iqamat kita masih di jalan, itu nggak akan tenang. Kalau pengen tenang, kalau perlu kita intidharus sholat, menunggu waktunya sholat. Kalau pengen memang ada waktu luang ya, kalau nggak minimal kita bela-belain azan, kita udah di dalam masjid. Nanti antara azan dengan iqamah itu waktunya kita me time, nggak mau diganggu. Nggak harus sholat juga, nggak harus tilawah juga. Diam aja sambil mentafakuri tentang kebesaran Allah. Bahannya kita siapin sebelum kita me time. Misalnya kayak bahannya satu ayat, kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Itu bahannya. Udah aja me time antara azan sama iqamah, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bilang jangan khawatir hambaku, Allah bersama kamu. Itu aja yang kita pikirin. Itu udah mulai dapat tuh. Tapi kalau kita kayak lagi sibuk, lagi hektik, lagi rush banget, jadwal-jadwal kita yang mungkin super sibuk, dan kita nggak menyisakan sedikit waktu berduaan dengan Allah, itu kayaknya agak susah fokus untuk bisa lebih mengenal Allah. Minimal tuh i'tikaf. Mau lebih keren lagi, tahajud. Itu me time yang hobinya para sholihin lah. Mereka gimana pun capek dan sibuknya pasti nyempetin buat me time dengan Allah lewat tahajud mereka. Berapa rakaat Ustaz? Bebas. Mungkin latihannya setengah jam sebelum subuh, nanti naik lagi jadi 1 jam sebelum subuh, lebih keren lagi sampai 3 jam sebelum subuh, sehingga dia bisa tilawah, dia bisa zikir, dia bisa nangis, dia bisa doa, bisa segala macam. Nah ini nih me time berdua dengan Allah. Ini nih kenapa Allah menyuruh Nabi Musa ninggalin keluarganya dulu dengan dipancing lewat pohon yang keluar api. Padahal Allah bisa aja bilang ke Musa, wahai Musa, aku Allah. Ketika Nabi Musa bersama keluarga kan, disuruh pergi dulu. Sama seperti Rasulullah SAW, Allah Isra dan Mi'rajkan dulu ketika iman beliau, bukan iman mungkin, semangat beliau tuh lagi labil. Kenapa labil? Karena Nabi waktu itu habis ditinggalin 2 orang yang paling penting dalam hidup beliau, Khadijah dan Abu Thalib. Dimusuhin semua penduduk yang ada di Mekah. Ibaratnya tuh dibully senegara coba. Jadi di semua sosmed itu viral bulian terhadap Rasulullah. Itu kan nggak enak banget ya. Ada yang pernah rasain dibully? Semua mungkin sebagian besar kita pernah ya. Saya juga pernah ngerasa dibully, itu gimana rasanya tuh nggak enak banget. Dan Nabi dibully oleh semua orang, bahkan orang terdekat beliau, yaitu Abu Lahab, keluarga besar beliau sendiri, Ummu Jamil, Hammalah al-Hatab. Sehingga dalam kelabilan emosi Nabi, Allah nyuruh Nabi untuk menyendiri dulu, melakukan sebuah perjalanan di bumi, Isra ke langit, Mi'raj. Itu karena nggak bisa kita kalau nggak mengasingkan diri untuk bisa ngedapetin kebesaran Allah SWT. Ini nih poin pertama, biar kita dapat imannya, coba cari me time dengan Allah. Nanti ketika itu kita akan memikirkan hal-hal, minta sama Allah, ya Allah ilhamkan saya tentang kebesaran. Saya ini jahil, nggak ngerti apa-apa. Cari tempat yang nyaman, di atas sajadah, di musola rumah kita, di masjid dekat rumah kita, atau dimanapun. Yang penting kita nggak keganggu sama orang lain, dan nggak harus lama, dan nggak harus rutin setiap hari.
Kalau bisa setiap hari sih lebih keren, atau malam gitu ya. Tapi minimal seminggu sekali lah. Kalau bisa hari Jumat itu kita datang lebih awal. Kalau nggak bisa setiap waktu sholat ya, pas hari Jumat datang lebih awal. Jam berapa Ustaz? Jam 7? Ya enggak juga sih. Kan azan jam 12 lebih dikit nih. Ya udah jam setengah 11 kayak gitu. Setengah 11 kita udah mandi, udah wangi, bajunya baju baru dipakai hari itu. Terus pasti beda banget tuh suasana hati kita. Duduk di masjid, dan kalau bisa cari masjid yang tenang, bukan masjid sekolah. Kalau masjid sekolah kan pasti mungkin nggak bisa me time juga ya, mikirin anak kecil ramai di belakang teriak-teriak, ada yang nyanyi lagi dan segala macam. Yang anak kecil cari masjid yang tenang, itu hikmah di balik Nabi Musa itu disuruh agak menjauh dari keluarganya. Nah, pas sudah masuk ke tempat itu, Allah Subhanahu wa taala mulai memperkenalkan diri. Tauhid. Kata Allah, "Innani ana rabbuk." Aku adalah Rabbmu wahai Musa. Aku adalah Allah wahai Musa. Sembahlah aku. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Dan sembahlah aku untuk supaya kamu sering mengingat aku. Ini Allah mulai memperkenalkan diri. Ini apa kalau dalam bahasa kita? Kayak tausiah. Cuman bedanya yang tausiah langsung Allah. Kalau kita kan yang tausiahnya ustadz tapi tentang Allah kan. Allah itu gitu. Dan ini cara kedua. Pertama kita merenungkan sendiri. Yang kedua kita dengarkan penjelasan ulama. Karena nggak mungkin kita dengar langsung Allah yang ngomong ke kita kan. Direct kayak orang nelfon. Kalau Nabi Musa itu kan kayak nelfon sama Allah. Nggak fit call sih. Cuman dengar suaranya doang. Kalau Nabi Muhammad bukan fit call, bukan live streaming. Langsung ketemu. Ini bedanya Nabi Muhammad. Nggak pakai fit call, nggak live streaming, langsung ketemu. Jibril aja nggak bisa. Jibril cuma bisa nganterin Nabi Muhammad ke batas terakhir dari kemampuan makhluk. Namanya pohon pembatas yang terakhir. Bahasa Arabnya Sidrah Al-Muntaha. Al-Muntaha itu batas terakhir, Sidrah itu pohon. Pas sudah sampai di Sidrah Al-Muntaha, Jibril bilang, "Ya Rasulullah, lanjutkan perjalanan, saya udah gak bisa lewat." Kalau Jibril melangkah selangkah, kebakar tuh. Soalnya itu udah batas kemampuan makhluk, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa ngedengerin langsung Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah sembahan, Allah itu adalah pencipta, Rabb, rububiyah, Allah itu adalah pemelihara, Allah itu pemberi rezeki. Tapi ini baru bahasa narasi. Aku adalah Tuhanmu, aku adalah Rabbmu, aku adalah sembahanmu, dan seterusnya. Ini baru narasi nih, mulai mengenal. Tapi belum masuk ke hati. Baru masuk ke hati ketika Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah kalau bertanya bukan karena pengen tahu jawabannya. Allah Maha tahu jawabannya. Allah bertanya karena Allah ingin menegaskan tentang sebuah berita. Itu kaidah bahasa Al-Quran. Jadi kalau Allah nanya sih kayak nggak tahu aja, kan Allah Maha tahu. Enggak, kita harus paham dulu kaidah bahasa Arab. Orang Arab tuh suka gitu, nanya tapi dia udah tahu. Kenapa nanya? Kayak Nabi mengatakan, "Tahukah kalian?" gitu kan? Malah Nabi sendiri yang menjawab kan? "Tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut?" Sahabat menjawab, "Yang paling bangkrut itu yang kehilangan harta." Kata Nabi, "Bukan." "Yang paling bangkrut itu yang kehilangan keluarga." Kata Nabi, "Bukan." Kenapa Nabi nggak jawab aja sih? Biar menegaskan berita yang akan beliau sampaikan. Terus apa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut itu orang yang beramal solih, tapi kemudian di akhirat amalnya itu ditransfer untuk orang lain, dan dosa orang lain itu diberikan kepada dia. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga lisan. Jadi beritanya ditegaskan dengan pertanyaan. Allah juga kayak gitu. "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Musa menjawab, "Ya asoya." Ini adalah asoya, tongkat saya ya Allah. Allah tahu itu tongkat. Biar tegas Musa yang jawab, jangan Allah. Kalau Allah jawab kesannya kayak doktrin kan. "Tongkat ya Musa." "Ya Allah, benar kan tongkat?" Ya kayak doktrin kan ya. Ini nanya, "Apa sih itu di tangan kanan kamu wahai Musa?" "Asoya." "Tongkat saya ya Allah." "Apa itu di tangan kanan kamu wahai Hanan?" "Handphone ya Allah." Kan gitu kan ya. Jadi biar saya aja yang jawab, bukan Allah, walaupun Allah Maha tahu. Nah, saya berarti yakin nih handphone nih. Kata Allah, lemparkan tongkat itu. Al-qiha. Lemparkan. Dilempar nih handphone. Pas dilempar, fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang dia merayap-rayap. Musa kaget. Ternyata jadi ular. Ini belum jadi pelajarannya nih. Oh, kok jadi ular sih?
Nah sekarang pelajarannya apa? Allah bilang, khudha ya Musa, coba kamu ambil. La takhaf, jangan takut. Berarti Musa takut. Takut kenapa? Bukan takut ular. Musa itu pemberani. Kurang pemberani apa Musa? Masih bayi aja udah nyabutin janggut Firaun. Kan Firaun waktu dari kecil itu udah sebel sama Musa gitu kan. Mereka kayak nggak cocok aja nih ayah angkat sama anaknya nih. Kayak ada masalah pribadi gitu dari kecil. Jadi sejak Musa tinggal di istananya Firaun udah nggak pernah mau gendong Musa. Berkali-kali ditawarin sama istrinya nggak mau. Sampai akhirnya suatu hari istrinya bilang, Fir, gendong dong bayi kita gitu. Kan panggilannya Fir, bukan Firman ya, Firaun. Fir, gendong dong bayinya. Kata Firaun, enggak, dia bukan bayi saya. Tapi kan dia lucu. Dari tadi dia ketawa-ketawa sama aku. Ya itu kan kamu aja yang senang sama dia. Pokoknya gendong aja, pasti kamu akan bahagia. Karena dipaksa sama istrinya, digendong sama Firaun. Pas digendong sama Firaun, Musa tadi kan ketawa-ketawa ya. Begitu digendong Firaun, langsung berubah mukanya tuh kerung gitu. Kerungnya cemberut. Jadi begitu digendong Firaun langsung, ini anak bayi ekspresif banget. Udah ada bakat dramanya luar biasa ya, kayak drama baby gitu kan. Jadi dari bayi juga langsung gini si Musanya kan. Terus Firaun, Asia ini kenapa nih anak bayi ini kok kayak marah gitu sama gua? Kata istrinya, mungkin kalian belum akrab, coba lebih dekat lagi. Begitu dekat, ditarik janggutnya Firaun sekuat tenaga sampai tercabut dan berdarah dagunya. Itu bayi loh, masih digendong, belum bisa duduk. Jadi kebayang dewasanya gimana ya? Mungkin saya salah mengambil diksi, tapi pesan di balik diksi saya itu Musa itu memang jawara, cuma saya salah pakai diksi jadi preman gitu kan. Soalnya orang Aceh nyebut jawara itu preman kadang-kadang. Jadi Musa itu emang udah tangguh dari kecil. Dan janggutnya Firaun itu kan kalau kayak di foto-foto itu kan bentuknya kayak segi empat panjang gitu kan. Nah itu susah banget loh nyabutnya, karena dia kayak udah ya gimbalnya tapi bukan di kepala gitu, gimbalnya di janggut. Itu ditarik sama Musa sampai berdarah. Itu Musa. Jadi bukan tipe Musa banget yang takut sama ular kecil. Kenapa kali ini Musa takut? Karena ini ular jadi-jadian. Bukan ular dia biasa. Yang bikin Musa takut itu karena ada kayak magicnya, sihirnya. Karena di Mesir, sihir itu termasuk salah satu senjata yang cukup banyak dipakai orang. Sampai ada kayak sekolah sihir, universitas sihir, ada legend sihirnya gitu. Nanti pas Musa tarung sihir kan dikeluarin tuh legend-legendnya. Mungkin Harry Potter salah satunya terinspirasi dari cerita zaman Mesir kali. Karena emang ada sekolah-sekolah sihirnya. Dipanggil dari berbagai macam penjuru dunia, ahli sihir yang paling legend dari penjuru dunia untuk melawan Musa. Makanya Musa takut melihat ular ini. Kata Allah, khudha, ambil wahai Musa. La takhaf, jangan khawatir. Sanu'iduha siratahal ula. Akan kami kembalikan dia kepada bentuk aslinya. Bentuk aslinya apa? Tongkat. Nah di sini baru ada iman. Jadi iman itu nggak akan kita tahu rasanya kalau kita belum dikasih challenge sama Allah. Kalau cuma dita'lim kayak gini itu semua orang ya sami'na wa ta'na, sadaqallah, Allah maha benar. Tapi begitu dikasih ujian di luar, challenge dalam hidup kita segala macam bentuknya, baru di situ kita bisa latihan iman. Jadi kalau kita pengen latihan iman, nggak cukup hanya dengar narasi iman, narasi akidah, tausiah tentang rububiyah, tentang kebesaran Allah, secara teori doang itu nggak cukup, nggak akan kelatih rasanya di hati kita. Tapi itu perlu sebagai kayak bahan mentahnya, baru akan dijadikan bahan yang kerasa di hati. Jadi ibaratnya tausiah itu kayak makanan, tapi belum dimakan, nggak bikin kita kenyang. Ada makanan depan meja, kenyang nggak? Makin lapar kan? Jadi baru kenyang kalau udah dimakan. Ngemakannya gimana? Ya tadi, memakan semua ilmu yang udah kita dapatkan itu dengan cara kita praktekin dalam ujian hidup kita. Makanya kalau misalnya Allah kasih challenge dalam hidup itu, Allah lagi melatih iman kita supaya lebih mantap lagi. Kenapa? Karena nanti Allah akan kasih kita satu amanah besar yang tidak akan sanggup dipikul kecuali dengan iman yang kuat. Harus dengan tauhid, akidah yang salimah.